Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Silakan Irfan dipimpin doa. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Irfan. Oke, saya akan langsung mulai saja materi hari ini. Yang materi hari ini adalah tentang rendering ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang modeling di SketchUp, nah sekarang kita belajar rendering. Nah sebelumnya, sebelum saya masuk materi, saya ingin tahu seberapa paham kalian tentang modeling. Nah coba ada yang bisa jelaskan nggak rendering itu apa? Kalau dari materi yang kemarin sudah saya bagikan di Google Classroom, ada yang bisa jawab modeling? Laras, modeling itu apa Laras? Halo? Winda? Ya Modeling. Pak, Ya, rendering modeling. itu misalnya interior yang biar kelihatannya nyata gitu Pak. Interior. Modeling. Bukan rendering. Oh modeling. Iya. Bentar Pak. Selain Winda, ada yang bisa jawab nggak modeling itu apa? Fasya, Wargo, Indri. Ini bukan Pak, proses pembuatan model objek dalam bentuk 3D. Ya, betul ya. Jadi modeling dan rendering itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau untuk modeling adalah kita menggambar dari nol ya, atau menggambar objek tiga dimensi, mulai dari bentuk dua dimensinya sampai bentuk tiga dimensinya ya, dari bentukan yang objek sampai bentukan yang rumah gitu ya, rumah yang sudah jadi. Nah, sedangkan untuk rendering adalah proses proses modeling tadi yang masih mentah kita jadikan gambarnya dalam wujud yang realistik gitu ya, mendekati gambar realnya gitu. Di sini saya akan share materi yang sudah saya bagikan tadi di Google Classroom. Oke, apakah sudah terlihat? Udah Pak. Sudah ya. Oke, di sini jadi saya akan memberikan materi tentang rendering. Nah, sebelumnya kan di kelas 11 kalian sudah mengenal BIM ya, Building Information Modeling. Nah, software BIM yang kalian pakai kemarin adalah ArchiCAD. Nah, sekarang masuk di kelas 12, kalian saya perkenalkan dengan software SketchUp ya, yang kalian kerjakan interiornya kemarin. Nah, ini kedua aplikasi ini atau kedua software ini adalah software modeling gitu ya. Modeling untuk membuat 3D-nya, 3D objeknya. Nah, kemudian di sini ada tiga software ya, Twinmotion, Lumion, V-Ray ya. Sebenarnya banyak ya kalau software rendering itu nggak cuma tiga ini aja. Kemudian ada juga Enscape, ada juga 5D, kemudian ada juga Cinema 4D dan yang lain-lain. Ada juga yang lebih advance lagi adalah Unreal Engine. Nah, tapi yang kita pelajari di sini adalah menggunakan Twinmotion, Lumion, dan V-Ray. Nah, di sini kalian akan pertama untuk bisa rendering itu kalian harus memahami dulu spesifikasi komputer. Ya, kemudian kedua pengenalan, nanti ada pengenalan V-Ray, kemudian ada pengenalan animasi Lumion, kemudian studi tentang cahaya, material, dan option pada V-Ray, dan yang terakhir adalah latihan render. Oke, next saja. Nah, ini pemahaman spesifikasi komputer ya. Jadi sebelumnya kalau kalian di kelas 10 dan kelas 11 pernah
belajar gambar teknik ya secara manual seperti ini, menggunakan meja gambar seperti ini. Nah, kalau sekarang kelas 13 kelas 12 kalian lebih fokus menggunakan software gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak ada laptop, saya nggak bisa lagi ditolerir dengan gambar manual. Apa namanya, tugas alternatifnya. Jadi nggak mau kalian harus join dengan teman kalian yang memiliki laptop atau komputer di rumahnya gitu ya. Karena kelas 12 ini sangat fatal sekali jika kalian tidak mengerti atau tidak bisa mengerjakan gambar dengan software gitu ya. Karena nanti di kelas 12 semester 2 di awal-awal atau pertengahan akan ada uji kompetensi dan yang diujikan adalah menggunakan ArchiCAD ya. Next. Yang pertama saya akan mengenalkan apa sih itu CPU atau prosesor gitu. Nah, CPU itu adalah Central Processing Unit atau disebut juga otak komputer gitu ya. Nah, jadi di beberapa kalian kalau misalkan di internet pernah dengar gitu ya, ada komputer Core i3, Core i5, Core i7 ya, kemudian Core i9 yang sekarang, yaitu ini adalah yang disebutnya dengan prosesor gitu ya. Nah, prosesor itu sangat membantu sekali ketika kalian buka software modeling, contohnya seperti SketchUp dan AutoCAD gitu ya. Nah, ini apa namanya, proses dari SketchUp atau AutoCAD itu dia akan memakan kerja dari CPU ini atau prosesor ini. Makin tinggi prosesornya maka AutoCAD-nya akan semakin lancar gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada GPU atau VGA ya. Jadi sini ada kartu VGA. Nah, kartu VGA ini biasanya dia lebih ke apa ya, 3D-nya ya. Contoh kalau misalkan kita merender menggunakan V-Ray, kemudian Lumion atau Twinmotion. Nah, itu yang dipakai adalah VGA gitu ya. Jadi dibantu dengan tadi yang prosesor. Nah, tadi nih prosesor ini CPU, kemudian disupport dengan yang ada VGA ini. Nah, itu maka proses rendering akan semakin cepat, makin bagus VGA-nya, makin cepat ya. Jadi kalau untuk rekomendasi Lumion sih biasanya dia VGA cardnya menggunakan GTX 1050 sampai 1060. Nah, di komputer yang atau laptop saya pakai ini menggunakan GTX 1650 gitu ya. Ini juga udah termasuk teknologi yang lumayan 4 tahun yang lalu ya, udah lama. Kalau yang sekarang sudah yang versi yang RTX gitu kalau untuk VGA. Nah, kemudian untuk RAM, nah RAM ini juga sangat membantu dalam proses runningnya suatu aplikasi arsitektur ya. Nah, random kalau RAM ini kepanjangannya adalah Random Access Memory, adalah untuk menyimpan sementara program yang dibuka. Nah, jadi kalau kalian ngerjain ada kartu VGA, kemudian ada CPU, nah tapi nggak ada RAM-nya kecil misalkan, nah percuma gitu ya, maka membuka aplikasinya akan terasa semakin lama. Ya, jadi makin besar RAM-nya juga semakin banyak aplikasi yang kalian buka gitu ya. Contohnya kalau misalkan kalian buka ini nih di share screen saya kan banyak nih yang buka, ada SketchUp, ada Twinmotion, ada ini recordingnya, kemudian ada Google Chrome. Nah, jadi RAM itu membantu untuk kalian bisa membuka banyak aplikasi yang ada di laptop kalian. Itu fungsi dari RAM. Makin besar RAM-nya, maka makin banyak aplikasi yang kalian buka dan semakin cepat laptop kalian. Oke. Selanjutnya di sini ada minimal memori ya. Biasanya minimal memori untuk untuk aplikasi seperti AutoCAD atau SketchUp biasanya 4 GB itu minimal ya, dan OS minimal Windows 7. Nah, ini tentang SketchUp ya. Kalau SketchUp itu minimal RAM-nya 4 GB, kemudian prosesor minimal 1 GHz gitu. Nah, cuman di beberapa laptop kalian mungkin ada yang nggak bisa install SketchUp 2017. Itu dikarenakan laptop atau sistem operasi dari Windows kalian masih menggunakan yang 32 bit gitu ya. Apa namanya, kalau saya kan harus yang menggunakan 64 bit. Nah, cara ceknya adalah tinggal klik kanan aja di sini di PC, kemudian properties. Nah, ini nanti di sini di PC,
klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini nanti kelihatan nih sistem type-nya. Nah, kalau saya menggunakan yang 64 bit. Nah, maka SketchUp-nya juga yang kalian install harus 64 bit gitu ya. Jadi, kalau misalkan pakai yang 32 bit tidak sesuai, nggak bisa. Jadi, dilihat dulu sistem operasinya. Oke, next. Nah, ini kalau untuk spesifikasi software Lumion. Nah, ini prosesnya idealnya 3 GHz dan dengan VGA minimal 2000. Passmark ini maksudnya mungkin dia minimal 4 GB ya. Jadi kalau misalkan laptop yang biasa mungkin 2 GB VGA-nya. Nah, kalau laptop yang support dengan Lumion biasanya 4 GB ya untuk yang untuk mendapatkan FPS yang lebih tinggi atau frame rate-nya lebih tinggi gitu. Jadi nggak nge-lag. Nah, kemudian RAM-nya juga wajib harus 8 GB gitu ya. Kemudian juga monitornya harus widescreen dan instalasi. Nah, instalasinya totalnya ada 20 GB. Nah, OS-nya hanya ada 64 bit. Jadi yang 32 bit nggak bisa. Jadi kalau misalkan laptop kalian yang menggunakan Core i3, kemudian yang nggak ada VGA-nya, nah jangan coba install Lumion ini gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa minjem laptop temennya atau pakai laptop saya gitu ya. Tapi mungkin nggak bergelombal datang ke sekolahnya gitu. Mungkin satu anak, dua anak gitu. Oke, nah selanjutnya arsitek pilih PC desktop atau laptop gitu ya. Nah, ini maksudnya PC ya, PC yang ada di rumah. Dan ini adalah laptop. Nah, jika Anda seorang dengan karakter yang mobile gitu ya, kalau kalian pengen kemana aja ngerjain tugas, nah pilihlah laptop gitu ya. Nah, kalau kalian tipe orang yang apa namanya di rumah aja ngerjainnya, nah kalian pilihlah PC desktop. Gitu. Nah, ini ya, kalau laptop nih pilih kalau bisa sih kalau yang generasi sekarang yang bertahan sampai 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan, pilih yang Core i7 gitu ya. Kalau Core i5 biasanya udah apa namanya udah mulai ditinggalkan sih gitu. Karena sekarang aja udah keluar yang Core i9 gitu ya. Itu aja sih untuk pengetahuan dasar aja tentang apa namanya spesifikasi komputer atau laptop. Ini saya next saja. Nah, ini seperti yang kemarin ya, ada perintah-perintah tentang SketchUp ya. Di sini ada tools-toolsnya, ini pasti kalian sudah pernah coba gitu ya. Kalau di SketchUp kalian harus coba-coba gitu ya. Nih, klik ini itu apa sih bedanya? Kemudian push, kemudian move, dan yang lain-lain harus dicoba-coba gitu. Kalau nggak dicoba, nggak akan tahu. Saya juga belajarnya secara otodidak. Di YouTube banyak sekali tutorialnya. Kemudian next. Ini seperti yang saya contohkan kemarin juga cara menginput material dari Google gitu ya. Jadi nggak menggunakan aset yang ada di SketchUp-nya di color-nya, tapi juga kita bisa mengambil material dari Google ya. Nah, sekarang kita masuk ke rendering materinya. Nah, coba baca deh. Rafael, ada gak Rafael? Rafael di tengah, halo. Yang lain aja Pak, saya lagi sambil makan. Oh, sambil makan. Iya Pak, maaf Pak. Oke, yang lain. Fasya deh, Fasya. Halo Fasya. Halo Pak, Ya, coba baca nih, yang kelihatan nggak? yang apa itu rendering Pak? Iya, betul. Saya gedein. Nah, Bentar. ya, coba baca Fasya. Apa itu rendering? Sederhananya rendering adalah suatu proses membangun atau menampilkan gambar melalui data-data berupa objek yang disertai tekstur, sudut pandang, pencahayaan, informasi bayangan, serta banyak lagi yang diproses sehingga menghasilkan suatu output berupa gambar digital. Oke, terima kasih Fasya. Ya, Sama-sama, jadi Pak. rendering itu adalah membuat atau mengubah tekstur yang tadinya mentah seperti ini nih di SketchUp. Nah, dia menjadi material yang memiliki reflektif, memiliki apa namanya tekstur, terus memiliki cahaya,
dan yang lain-lain gitu. Nah, ini kenapa bentuknya dia pixel seperti ini. Nah, ini namanya batch eh, batch file gitu ya, bukan batch file, siapa namanya? Kotak-kotak gitu, kotak-kotak render gitu ya. Nah, jadi kan apa namanya? Gambar yang tadinya seperti ini nih, seperti kartun ini di SketchUp. Nah, dia dirubah, dikonversi menjadi gambar yang lebih realistik seperti ini, seperti halus gitu ya. Nah, di sini juga banyak sekali apa namanya settingannya. Kalau render itu ada global illumination, ada apa namanya anti aliasing dan yang lain-lain. Nah, ini kalian akan pahami sih nanti di V-Ray ya. Nah, oke. Nah, ini pengenalan V-Ray SketchUp versi 2, 3 atau 34 atau 36. Nah, kalian terserah pakai versi yang berapa nanti. Nah, di sini yang penting kalau V-Ray itu sama aja sih. Jadi dia lebih ke third party-nya dari si SketchUp. Dia ada di dalam sini pluginnya. Cuma harus kita install juga ya. Ada krekannya juga kalau V-Ray itu. Nah, dia nanti langsung masuk ke plugin di SketchUp-nya sini. Nah, nanti ada opsi seperti ini gitu ya. Ada sistem, ada kamera, ada environment, ada image sampler, kemudian DMC sampler dan yang lain-lain. Nah, ini sebenarnya ada settingannya. Nah, banyak sekali nih tutorialnya di YouTube. Kalian nanti lihat aja, nanti saya akan berikan linknya. Ya, jadi kalau render kayak gini tuh, bentuknya memang tidak terlalu menarik ya kalau kalau V-Ray itu dibanding dengan software yang sekarang ya, lebih modern ya, itu Lumion dan Daymotion. Nah, ini nggak usah ya. Ini contoh aja ya gambar 3D yang ada di SketchUp seperti ini. Ini adalah gambar landscape atau taman gitu ya. Nah, kalau kalian menggunakan V-Ray nanti akan ada kotak-kotak seperti ini. Nah, ini batch disebutnya kalau nggak salah batch render deh kalau nggak salah. Nah, ini kotak-kotak ini, nah ini makin besar resolusinya, maka kotak-kotak ini makin kecil gitu ya. Jadi makin lama rendernya, ada yang sampai 4 jam, 5 jam gitu. Nah, kalau bisa pilih resolusi yang kecil aja gitu ya. Cuman kalau settingannya harus tetap wajib gitu ya. Contoh misalkan kaca reflektifnya ditinggikan gitu ya. Kemudian lantai juga, lantai keramik itu IQR atau apa namanya reflektifnya ditinggikan seperti ini. Nah, oke ini saya next saja. Nah, jadi kalau di V-Ray dia seperti ini, ada global switch, sistem. Nah, sistem biasanya itu untuk merubah ini ya resolusinya. Kemudian kameranya mau seperti apa, mau wide, apa mau seperti fish eye atau mau seperti tampak bird eye. Nah, ini bisa diatur di sini di kamera. Kemudian ini juga ada environment-nya gitu. Mau siang atau malam, ini semuanya dari sini. Nah, ini saya skip aja. Ini saya skip. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau menggunakan V-Ray dia harus men-setting satu-satu materialnya. Contohnya material rumput ini ya. Nah, ini ada dia buka diffuse-nya. Diffuse-nya artinya tuh seberapa dia mengkilat gitu ya, seberapa besar dia mengkilat. Nah, sini ada nilainya. Nah, nanti kalian main-mainin di sini nilainya, masukin, coba-coba misalkan 1, apakah ketika di render sudah mengkilat apa belum. Nah, itu ya, tapi susahnya kalau di V-Ray kayak gitu, jadi nggak real time ya, apapun yang kita rubah sini berupa angka atau nilai. Nah, ketika kita klik render, nah baru dia muncul. Nah, beda kalau di Lumion dia langsung bisa kelihatan seberapa refleks dia real. Nah, itulah bedanya software rendering yang real time dan non real time. Kalau V-Ray yang non real time. Nah, ini kalau V-Ray yang baru ya, V-Ray 3.4 menggunakan SketchUp atau SKP 2017. Nah, ini ada setting materialnya kalau ini. Kemudian ini ada setting pencahayaannya untuk lampu. Kemudian ini ada komponen. Dan yang terakhir ini adalah pengaturan. Dan ini baru klik rendernya. Biasanya kan rata-rata kalian kalau render kan langsung klik render aja nih gitu kan. Gambarnya kurang begitu bagus sih. Nah, kalau misalkan kalian mau ingin bagus, kalian harus setting dulu menggunakan ini, merubah dulu materialnya, kemudian komponennya dirubah, terus pengaturannya juga dirubah kayak gitu. Jadi render itu nggak cuma klik R aja, klik yang teko ini, tapi
ada settingannya juga gitu. Itulah yang yang membuat suatu gambar itu mahal harganya karena kualitas renderingnya. Nah ini bentukan yang sesudah di rendering sama sebelumnya. Nah coba dari keempat gambar ini yang sudah di rendering yang gambar yang mana? Ini saya bilang 1, 2, 3, 4. Nah gambar mana yang udah di rendering? 1, 2, 3, 4. Yang nomor berapa? Kenapa? 3 Pak. Yang mana? Yang kiri bawah? Kiri atas. Kiri atas ini? Kanan atas. Kanan atas. Kanan atas, ya betul, kanan atas. Karena di sini gambarnya dia lebih smooth ya. Kalau kita lihat edge-nya itu adalah tepi. Tepinya ini kayak masih ada garis tuh, kayak masih kartun ya. Nah kalau kita lihat yang di kanan atas, dia udah nggak ada pojokannya, nggak ada garis pojokannya. Nah itulah cara membedakan gambar yang modeling, masih modeling, dan gambar yang sudah menggunakan proses rendering gitu ya. Nah di rendering biasanya juga dia langsung keluar seperti shadow ya, atau bayangan di belakangnya. Nah seperti ini. Nah kemudian juga ada gelap terang. Di sini apa namanya terlihat sangat kontras sekali. Ya bagian sini sangat gelap, dan ini sangat terang. Oke. Nah ini seperti yang ini kalau V-Ray yang baru 3.4 dia seperti ini ya. Jadi ketika kita rubah material yang ini, dia langsung keluar seperti ini. Gitu. Kalau mau kamu rubah refleksnya berapa, bisa disetting di sini. Nah ini makin tinggi V-Ray-nya, makin bisa dilihat sih perubahannya gimana gitu ya. Per material. Gitu. Ini saya next saja. Sama juga nih apa namanya materialnya untuk apa namanya laut. Nah ini bisa menggunakan V-Ray asset ya. Jadi V-Ray juga memiliki asetnya sendiri, yaitu material-material yang sudah disetting dari sananya untuk dipakai gitu ya. Tinggal kita mainin nilainya atau value-nya. Mau seberapa besar dia mengkilat itu. Sama aja, kita next. Ini kita next aja. Nah, ini contoh apa nama gambar yang menggunakan render V-Ray. Jadi dia ada V-Ray frame buffer seperti ini. Jadi ada kotak kecil. Nah kita bisa buka tutup jendela ini dan dia tetap merender gitu ya. Walaupun kita buka aplikasi apapun. Nah kecuali merender dengan Lumion. Jadi kita harus benar-benar pantengin di Lumion itu. Jadi kita nggak bisa multitasking gitu ya. Jadi benar-benar harus ditungguin kotak ininya gitu. Nah, kalau V-Ray bisa dia ditinggal. Karena memang kalau V-Ray memang rendernya agak lama. Oke, kemudian ini rendering animasi. Ini nggak usah, kita skip aja. Nah, kemudian juga tambahkan komponen-komponen sesuai. Nah, contohnya kayak library dari pohon ini sendiri ada sih sebenarnya di apa namanya di SketchUp-nya. Nah, kalau V-Ray dia tidak menyediakan jenis-jenis pohon ini, dia hanya menyediakan materialnya aja gitu ya. Kalau untuk 3D assetnya seperti ini tidak ada. Dia aset untuk material ada. Nah, kecuali Lumion dan Twinmotion dia ada seperti ini. Pohon-pohonnya semua udah tersedia. Jadi jika kalian ingin merender dengan Lumion atau Twinmotion, nah kalau bisa gambar-gambar yang kayak pohon, kemudian mobil yang ada di SketchUp itu dihapus saja gitu ya. Sorry. Tadi ada yang masuk ya. Rifki. Oke, nah ini sekarang masuk ke Lumion ya. Nah, rendering animasi sederhana dengan Lumion. Nah ini yang dicontoh di modulnya Lumion yang 8. Ya, kalau sekarang udah Lumion 11. Nah jadi fiturnya semakin tinggi itu makin diimprove atau makin banyak. Kebetulan sih pada dasarnya sama aja ya. Kalau untuk proses rendering Lumion. Nah, di sini program yang wajib dimiliki tetapi memiliki spesifikasi paling berat gitu ya di antara software render lainnya. Nah, di sini dia memiliki template enaknya kalau si Lumion itu. Jadi kalian misalkan desain di mana di tempat yang asri gitu ya. Nah, kalian bisa pilih pemandangan atau template dengan rumput hijau seperti ini dan backgroundnya pegunungan misalnya. Nah, kalian jadi bisa milih di sini banyak sekali template-templatenya. Nah, kemudian di sini
kuat atau tidaknya Lumion di laptop kalian, kalian bisa melihat di benchmark resultnya. Nah, di sini bisa kelihatan kalau makin tinggi, makin hijau, nah berarti laptop kalian kuat untuk Lumion. Kalau misalkan merah semua gitu ya, nyala, nah itu berarti laptopnya nggak kuat gitu. Kalau saran saya sih mending yang Core i3 jangan install Lumion, yang Core i5 aja. Core i5 ke atas. Nah, ini speknya bisa kita lihat di sini. Prosesornya harus i5, kemudian RAM-nya 8 GB, dan VGA-nya harus yang 2 GB nih, 940MX. Nah, ini sudah masuk ke template Lumionnya, nanti tampilannya seperti ini. Nah, lalu kita masukin gambar 3D modeling interior kalian yang sudah dikerjakan kemarin, masukin ke Lumion ini. Caranya nih, klik masukin objek. Nah, nanti kan keluar nih ada file SKP-nya. Nah, nanti masukin nih file SKP interior kalian di sini. Nah, nanti open. Nah, nanti otomatis gambar 3D kalian muncul di sini seperti itu. Tadi ada yang masuk. Oke. Nah, lalu kemudian di Lumion itu kalian bisa mereplace material. Sebenarnya bedanya kalau misalkan di Lumion dia benar-benar harus dirubah materialnya dengan material aset yang ada di Lumionnya. Nah, kalau V-Ray kan tadi dia hanya menyediakan material ya. Nah, tapi di Lumion dia sudah menyediakan material dan juga sudah menyediakan objek gitu ya, kayak pohon-pohon. Nah, ini pohon-pohon gini sebenarnya jelek nih, ini dihapus saja nih bawaannya SketchUp. Nah, nanti pakai pohon yang ada di software Lumionnya, bawaan Lumionnya. Nah, ini merubah yang tadinya jelek gambar rumputnya di SketchUp menjadi rumput yang smooth seperti ini ya, bawaannya dari si Lumion. Nah, nanti bisa diganti nih. Nah, gitu. Kemudian juga kalau mau ganti GI sky-nya ya, atau awannya, nanti bisa menggunakan sun height ya. Atau di sini juga kita bisa studi tentang matahari gitu ya. Mau malam, mau siang, nah, ini bisa disetting semua. Next, ini juga pastikan semua material sudah disesuaikan. Nah, jadi gambar yang tadinya resolusinya jelek, yang ini kayu-kayunya nih masih kelihatan jelek kan, kartun. Nah, ini bisa dirubah semua dengan material HG atau material HD yang ada di Lumionnya gitu ya. Nah, ini material-material yang sudah dimiliki oleh Lumionnya yang nggak mungkin pecah ya. Ini udah pasti HD, udah pasti bagus gambarnya. Ketika di render nanti tidak akan ada bentuk yang aneh gitu atau pecah. Nah, ini juga kita bisa menambahkan objek-objek seperti ini ya, orang-orang naik sepeda, nggak cuma sepeda juga tapi yang lain juga ada kayak pohon gitu. Ini pohonnya udah yang versi Lumion. Kalau ini kan SketchUp tadi dihapus saja. Jadi sebelum kalian masukin objek ke Lumion, kalau bisa sepi ya, semuanya kita hapus ya, kayak pohon-pohon gini kita delete-deletin aja, orang-orangnya tuh, orang-orang yang 2 dimensi dihapus aja gitu. Nah, kalau misalkan udah selesai, kita ambil scene untuk merendernya. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, kita klik yang ini nih, yang kayak kamera. Nah, nanti langsung di sini kita masukin scene ya. Scene itu apa sih? Scene itu untuk kamera ya, atau view angle yang kita inginkan untuk merender gitu. Misalkan kalian ingin memperlihatkan apa sih, elemen apa, misalkan mau menunjukkan kayak ayunan ini nih. Nah, berarti ya udah kameranya arahin ke ayunan itu, kemudian maniskan gambarnya dengan menambahkan objek seperti manusia, sepeda, kemudian objek-objek lain mungkin di atasnya kayak misalkan balon udara gitu ya. Itu udah ada semua di Lumion, itu nggak apa-apa. Taruh di sini. Nah, gitu. Next. Nah, ini cari sudut gambar terbaik. Ya, komposisi fotografi. Jadi kalau render itu sama halnya dengan fotografi ya, kita mau menunjukkan apa dulu gitu. Misalkan mau menunjukkan ini nih, gazebo ini nih. Nah, kemudian angle-nya juga dipaskan. Kalau ini kan dilihatnya lebih estetik ya, jadi nggak benar-benar tengah gitu ya objeknya. Jadi objeknya ada di kanan, kemudian sisanya melihatkan suasana yang ada di
objek yang ada di rendering itu gitu ya, yang ada di lingkungan tersebut. Contohnya kayak ada orang main di sini, kemudian mungkin apalah tambah pohon di sini gitu ya. Nah, jadi kalau rendering itu sama seperti ilmu fotografi ya. Jadi temukan posisi yang pas gitu ya, yang estetik. Nah, ini klik move, record. Nah, kalau udah biasanya, kalau ini untuk buat animasi ya. Jadi selain untuk merender satu frame ya, kalau render kan pasti satu frame, satu foto. Nah, kalau ini dia bisa membuat animasi ya. Jadi dari sekian banyak frame-frame ini kita masukkan framenya. Nah, nanti ini bisa menghasilkan sebuah animasi gitu. Nah, tapi kalau di Lumion sudah saya coba sih membuat animasi, sudah saya render, itu sangat berat sekali dan rendernya sangat lama gitu. Jadi saya tidak rekomendasikan untuk kalian membuat animasi. Jadi hanya satu frame aja, render biasa aja. Oke, nah bentuk renderingnya ketika renderin seperti ini gitu ya. Nah, ini aja render 6 menit ya. Nah, ini mungkin dia cuma render beberapa menit gitu ya, tapi bisa sampai 1 jam rendernya. Nah, ini kalau untuk animasi kayak gini. Kalau biasanya untuk render satu frame aja hanya butuhkan 16 detik biasanya. Nah, ini kalau kalau lebih ke animasi dia lebih banyak nih ininya frame-nya. Nah, dia ada total 415 frame. Artinya 415 foto yang digabungkan jadi satu video gitu ya. Kalau cuma satu frame aja kayak biasa, kayak render biasa. Cuma satu sisi aja gitu ya. Kalau ini animasi. Jadi sebenarnya pada halnya itu animasi itu adalah kumpulan dari beberapa frame gitu ya, beberapa foto yang digabungkan. Jadi dia menghasilkan sebuah animasi. Nah, ini untuk tugas 4-nya yaitu rendering untuk minggu depan ya. Jadi kan kalian udah selesai tuh gambar 3D SketchUp-nya. Untuk minggu ini dikumpulkan ya. Kumpulkannya besok jam 5 sore. Nanti jam 5 sore saya akan cek semuanya gambarnya apakah sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai lanjut ke tugas yang rendering ya. Nah, yang satu ini bukalah SketchUp 3D interior yang sudah selesai kemarin, yang sudah dikumpulkan hari ini juga. Kemudian install software rendering, silakan pilih ya antara V-Ray, Twinmotion boleh, Lumion boleh, Landscape juga boleh gitu ya. Nah, kalau dari ini sih yang paling ringan ini Twinmotion ya. Twinmotion, kemudian V-Ray juga lumayan. Nah, tapi V-Ray asalkan outputnya jangan gede-gede ya. Kalau misalkan outputnya Full HD, dia mungkin agak berat gitu. Nah, Twinmotion juga ringan juga ya, karena Twinmotion itu dia keluarannya dari Unreal Engine. Nah, jadi Unreal Engine itu sebenarnya dia aplikasi untuk game ya, engine untuk game rendering, tetapi dia mengeluarkan software yang lain yaitu Twinmotion untuk arsitek ya. Dan ada Lumion. Nah, Lumion ini khusus bagi kalian yang laptopnya memiliki Core i5 atau spek di atas rata-rata gitu ya. Landscape juga sebenarnya ringan juga sama seperti Twinmotion. Nanti kalian bisa download di link yang sudah saya bagikan ya di software semua. Itu ada semua linknya di situ. Link downloadnya, tinggal download aja di Drive. Nah, kemudian importlah 3D modeling yang sudah diselesaikan di SketchUp ke software rendering gitu ya. Seperti tadi ya, gambar yang 3D udah kita selesaikan di SketchUp, kita masukin ke Lumion gitu, atau ke Twinmotion atau ke V-Ray. Kalau V-Ray sebenarnya dia langsung ada di SketchUp-nya sih biasanya gitu. Nah, kemudian render berdasarkan teknis software masing-masing ya kan, masing-masing software itu berbeda cara rendernya. Nah, kemudian waktu mengerjakan render ini selama 2 minggu. Jadi saya kasih 2 minggu ya. Seminggu mungkin nanti kalian saya arahkan untuk instalasi di antara software ini ya. Nah, minggu selanjutnya nanti kalian kerjakan. Karena render itu sebenarnya cepat sih, bisa pakai trik gitu. Jadi walaupun laptop yang Core i5 atau pas-pasan, speknya juga bisa sebenarnya pakai Lumion, asalkan settingsnya dijadikan bintang 1. Nanti saya akan kelihatan. Sebenarnya saya udah pernah kelihatan sih di video pertemuan pertama. Nah, itu nanti kalian buka lagi aja videonya. Nah, kemudian manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bertanya dengan saya di WA ya. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, bisa konsultasikan ke saya gitu ya, terkait rendering ini. Oke, di sini saya akan menunjukkan
Sampai sini ada yang mau bertanya gak? Halo? Pak, Ya, untuk ujian itu diujikan nggak Pak? Tidak, Pak. Muhammad siapa? Muhammad Maulana ya? Iya Pak. Ujian apa nih? Oh, LSP. SketchUp. Iya gitu. Ujian Kak. kejuruan. Ya, kalau ujian kejuruan atau LSP, uji kompetensi ya namanya. Nah, itu yang diujikan nanti arsiket gitu ya. Arsiket aja. Jadi lebih ke modelingnya aja. Modeling dua dimensinya aja. Jadi 3D itu sebenarnya nggak ada gitu ya. Tapi karena kita menggunakan arsiket, jadi itu otomatis sudah ada 3D-nya gitu ya. Jadi bonus 3D-nya. Karena di situ di SKKN ini juga ada kalian diminta untuk menggambar gambar isometri ya. Ada yang tahu gak gambar isometri apa? Masih ingat gak pelajaran Gamtek? Halo, isometri itu apa? Ada yang tahu? Isometri itu jadi seperti ini, misalkan nih, kelihatan nggak gambar saya? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya. Kelihatan. Nah, jadi isometri itu gambar yang ada di sudut ini. Nah, di sini 45 derajat, sini juga harus 45 derajat. Jadi biasanya dia bentuknya gini, bukan perspektif ya. Kalau perspektif kan dia biasanya kayak gini biasa. Nah, kalau isometri dia harus ada di sudut seperti ini. Ini harus pas 45 derajat, 45 derajat. Nah, kemudian arahinnya seperti ini. Itu nanti ada kayak gitu. Jadi gambar 3D-nya cuma satu sebenarnya kalau di uji kompetensi itu. Sisanya gambar dua dimensi semua, dimana tampak potongan, rencana-rencana, kemudian detail struktur, kemudian jalan dan jembatan juga ada gambarnya. Total sih ada 20 gambar nanti, 20 gambaran. Nah, nanti kalian harus selesaikan dalam waktu 2 hari. Tuh, dan nggak boleh dibawa pulang gambarnya. Kalian kerjain semua di sekolah. Nah, jadi dari sekarang mulai disiapkan ya arsiketnya. Apa namanya? Sebenarnya ini pelajaran ini nggak relevan ke uji kompetensi ya, tapi kalian harus kuasai karena sebagian kalian mungkin nanti ada yang melanjutkan kuliah arsitektur atau teknik sipil. Nanti kalau yang arsitek biasanya dia ketemu ini ya, soal rendering atau perancangan arsitektur. Jadi nanti kalian setiap semester harus mendesain sendiri, kemudian sering menggunakan SketchUp, kemudian ada rendering juga, kemudian ada buat market tiap semester. Nah, nanti kalian akan rasakan di selama kuliah itu ya, perancangan arsitektur. Jadi intinya kalian harus kuasai ini di kelas 12 ya. Rendering nggak keluar nanti di uji kompetensi. Yang penting kalian paham aja cara renderingnya. Itu sih Muhammad Maulana. Muhammad Maulana Pak, kelas terima berapa? Ya, sama-sama. DPB 2 Pak. DPB 2 ya? Oke. Iya. Next, siapa yang mau nanya? Indri tadi mau Bapak nanya. ini- Oh, Rafael. Kenapa Rafael? Ini ya tadi Pak kan apa namanya? Warehouse-nya kan udah nggak bisa tuh yang 2017. Ya, Teman-teman saya kan pada makainya tuh di bawah 2018. ya. Saya bingung sekarang nih mau gimana ya. Ya, jadi kebetulan ini saya lihat di situs 3D Warehouse. Ini ada tulisan gini, heads up after Agustus tanggal 11, SketchUp 2017, model SketchUp 2017 akan tidak ada lagi gitu ya di 3D Warehouse ini. Jadi ketika saya klik ini juga, ketika saya klik download, nih adanya yang paling rendah 2019 nih, 2019, 2020, 2021 gitu ya Rafael ya? Iya Pak. Nah, jadi tadi sudah saya download sih SketchUp 2021 itu. Mana ya tadi ya? SketchUp, jadi saya downloadnya pakai torrent. Nah, torrent. Biar kalau gagal, yang ngulang dari awal lagi. Autodesk SketchUp. Nah, ini SketchUp 2021. Nah, ini coba saya cek dulu berapa giga. Ternyata nggak sampai giga ya, cuma 495 MB. Nah, ini baru saja saya download.
Nanti mungkin saya akan upload di link ya, di link ini APL. Pokoknya saya nggak ngangkat pas saya pernah download Lumion yang versi 2 itu. Di downloadin sih emangnya. Sebenarnya nggak jalan. Nggak jalan ya? Bisa, cuman kayak nggak responding gitu. Takutnya nanti malah lemot yang lain. Iya ya. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak harus ke 3D warehouse sebenarnya. Kalau objek-objek kayak gitu sebenarnya bisa dibuat sendiri aja, nggak masalah. Jadi saya nggak nuntut kalian untuk yang ngambil bagus gitu, untuk apa namanya kayak bangku, sofa dan yang lain-lain. Nggak apa-apa kalian buat sendiri aja gitu ya, sekalian latihan. Nggak apa-apa. Saya juga dulu pas gambar SketchUp juga gitu, dia benar-benar buat dari awal gitu ya, untuk sofa dan yang lain-lain. Karena dari situ kita akan tahu, akan belajar, oh ini perintah untuk ini ya, nah perintah untuk follow me gitu, perintah untuk apa namanya nge-offset gitu ya. Nanti lama-lama mahir sendiri gitu ya kalau untuk buat objek sendiri. Gak masalah sebenarnya. Atau kalau yang Rafael udah nyoba belum di convert SketchUp-nya dari 2017 ke 2004? 2004 atau 2007? Saya 2008. 2008 ya? Masih yang ini ya, Google SketchUp tulisannya ya? Enggak, SketchUp 8 tulisannya. Oh, SketchUp 8. Iya. Iya, berarti yang versi lama ya. Iya. Kalau yang 2017 sudah coba? Saya udah pernah coba 2017 Nge-lag ya sama tapi? aja sih sama kayak 2008. Kalau yang 2014? Tunggu. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan lagi terkait tadi rendering atau mungkin laptopnya ada yang nggak kuat itu curhat. Pak, saya mau nanya deh, Pak. Ya, Fasya. Itu yang tadi Maulana nanya tuh, Pak, yang soal ujian. Ya, Itu kalau misalkan nggak lulus gimana, Pak? nggak lulus. Maksudnya nggak bagus gitu nilainya atau gimana gitu? Ya, berarti nggak lulus. Jadi kan nanti ada 3 klaster ya. Klaster arsitektur, klaster struktur, kemudian klaster KJJ gitu. Nah, nanti arsitektur ada berapa gambar, kemudian struktur nanti gambarnya berapa gitu ya, KJJ berapa. Nah, nanti kalau misalkan kalian cuma sanggupnya sampai arsitektur gitu ya. Nah, berarti nanti sertifikat yang kalian dapat ya sertifikat klaster, namanya klaster arsitektur. Kalau kalian lulus tiga-tiganya, 3 klaster itu, nanti kalian dapat satu sertifikat, yaitu namanya sertifikat Garuda ya, sertifikat satu skema. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk kalian nanti kerja gitu di dunia industri. Nah, jadi gitu. Tapi tetap lulus sekolah kan, Pak? Sebenarnya sih lulus, cuman ya kalian kan SMK ya, harus ada sertifikat itu, sertifikat Garuda itu untuk kompetensi kalian gitu. Agar nanti Yaudah, Pak. bisa survive Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Fasya. Yang lain? Ada lagi pertanyaan mungkin terkait boleh tadi kayak uji kompetensi, terkait rendering, terkait tugas yang saya berikan. Wargo, ada pertanyaan Wargo? Mulyana, gimana? Halo, nggak kedengaran Mulyana suaranya? Mulyana, pakai headset nih kayaknya nih, nggak kedengaran. Dicopot dulu headsetnya. Ayo deh nanti aja deh, Pak. Kenapa? Di link Bapak ada SketchUp yang 2020 gitu gak, Pak? Sebentar saya cek ya. Ini masih share screen kan? Ya. Oke, nanti saya buat dulu ya foldernya. SketchUp. Pak, Ya. yang tugas lobby hotel itu cuma bikin lobbynya doang kan Pak? Iya. Nggak sama kamar-kamarnya? Iya, cuman lobbynya aja. Jadi misalkan di lobby itu kan ada apa aja, misalnya ada toilet kan. Nah, itunya aja pintunya yang kalian perlihatkan gitu ya, bagian terluarnya aja. Terus misalkan di situ ada kayak ruang untuk resepsionisnya untuk istirahat. Nah, kalian gambar aja pintunya di situ. Jadi nggak harus terlalu detail sebenarnya, nggak keseluruhan gitu ya. Jadi fokus ke satu interiornya aja.
lobbynya aja gitu. Iya, Pak. Terus siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi yang ngomong? Halo. Ini udah saya upload ya. Mulyana lagi loading. Nanti kalian bisa download di sini untuk SketchUp yang 2021. Tapi khusus laptop yang 64 bit ya, karena mungkin kalau yang software zaman sekarang nggak support untuk yang 32 bit karena udah terlalu jadul. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau belum, saya akan tampilkan video ya. Pak izin si Rifa Hakim ACC, maksudnya apa? Oh, udah saya ACC. Oke, saya langsung share aja video tentang demo atau demo tutorial Lumion. Ini. Hello everyone, this is Mike Brightman with Lumion, and today I'm going to show you how to create renders in Lumion 10 in just 3 minutes. Let's get started. As architects and designers, we don't always have a lot of time to spend on rendering images for our projects. However, with Lumion's new 5-step system, you can easily... Nah, jadi untuk tahapan atau proses dalam merender di Lumion, yang pertama ada select a 3D model. Artinya adalah kita harus menseleksi gambar interior yang sudah kalian buat masing-masing gitu ya. Kemudian yang kedua di sini ada select a template. Ya. Nah, dan jadi seperti yang saya tadi jelaskan, di Lumion ada beberapa template. Nanti kalian bisa pilih salah satu templatenya. Kemudian yang selanjutnya adalah creating image. Nah, creating image artinya dia seperti merubah material ya, merubah material atau merubah environment atau lingkungan yang ada di dalam Lumionnya. Kemudian yang selanjutnya adjust style, artinya adalah kita mengoprek atau mengubah settingan dari tiap material yang ada di Lumionnya gitu ya. Kayak seperti tadi reflektifnya, tingkat reflektifnya berapa, tingkat diffuse-nya berapa, tingkat dia licin-nya berapa, teksturnya berapa. Nah, itu ada semua di adjust style. Kemudian yang terakhir adalah render image ya. Ketika gambarnya sudah disetting semua, sudah oke, kameranya posisinya juga oke, baru kita klik render. Create photorealistic renders in just a few minutes. Step 1. Select a 3D model. To start, click on New ini and memilih select the 3D template model ya. of your project. Nah, ini memilih Lumion objek supports kalian yang many types of interior 3D sudah kalian buat. formats, but in this case, I'll be using a SketchUp model. Feel free to test it with your own model and follow along. Step 2. Nah, saya back dulu nih videonya. Nah, But in this case, jadi kalau Lumion itu bisa membaca format file yang berbagai macam ya. Ada 3D object, DIA gitu ya. Biasanya kalau Lumion dulu dia nggak bisa membaca SKP, dia bisanya membaca DAE gitu ya. Jadi mau nggak mau kalian harus masuk dulu di SketchUp-nya, kemudian ekspor SketchUp-nya menjadi format DAE gitu ya. Nah, kalau Lumion yang sekarang, Lumion 5 atau Lumion ke atas, dia bisa langsung membaca SketchUp ya. Kalau dia langsung bisa membaca SketchUp, dia langsung nge-browse SketchUp. I'll be using a SketchUp model. Feel free to test it with your own model and follow along. Step 2. Select a template. In Lumion 10, there are several new templates that have been added to the collection. These include the forest environment, the tropical environment, and the suburban environment. I'll choose the suburban environment template. It will take a while to load depending on the complexity of the template and the size of your model. There we go. You can see that our model has been loaded and placed in the origin of the template. Sometimes you may need to move your model around a bit so that it's in a good spot, but I'm pretty happy with the position of my model, so I can click here to move it back to the original position. It's important to note that this template only works with houses similar to this size or smaller. If it's too big, then it will look out of place. This is a new style of templates that includes assets such as trees, cars, and people already added to the scene. So we're ready to create images immediately after import. Step 3. Creating images. To create images, click here to go to the photo mode. Ini kalian Here you can hapus, see that this template already has a few rubah different views jadi of model interior kalian setup, atau such as a bangunan daytime kalian view, gitu. Kalau a interior nighttime sih view, dia lebih fokus ke aerial objek yang ada view, di dalam bangunan. and another view from a different angle. In Environment-nya nggak addition, usah. you can always add new views by clicking on the Store Camera button. Ini cara rendernya Step gini ya. 4. Jadi Adding and ambil making kamera yang changes to the angle-nya styles. bagus. The views included in the template already have a style applied to them, so you can render immediately
Nah, kalau di Lumion setting materialnya itu ada di sini dia sebenarnya. Di custom ya, custom style namanya. Nah, di sini bisa kita edit cuacanya, kemudian awannya seperti apa, mau pagi, siang, atau sore semuanya ada di sini. Ada sun dan fog. Feel free to add a new style or make changes to it, such as adjusting the sun angle. But in this case, I'll change the real skies to a different image. This sunset sky looks good. You may have noticed that Lumion will render our image whenever we click on the preview window. This is possible because of a new feature in Lumion 10 called High Quality Preview. This really helps us know what it will look like when it's finished rendering. You can turn it on and off by going to the settings and click on this icon here. I like this new feature. Nah, ini saya bilang tadi, walaupun kalian laptopnya istilahnya kentang gitu ya, kalian tetap bisa sebenarnya install Lumion asal bintangnya ini dijadiin satu gitu ya, bintangnya dijadiin satu, kemudian ini disable high quality preview. Artinya ketika kalian modeling atau mode ngedit semuanya dijadiin low gitu. Ketika nanti mau rendering balikin lagi menjadi bintang 4, kemudian enable high quality preview. Tuh, cara ngatasinnya sih biar nggak berat. So I will leave it on. Next, let's add some styles to the image. Here you can see that the custom style is selected. If you click on it, you'll see that Lumion has provided lots of presets for you to try, such as realistic, interior, daytime, color sketch, watercolor, and more. Nah, di sini juga ada opsi jika kalian render interior, kalian pilih vibes-nya tuh yang ini, stylenya ya, style yang interior. You can try any of these for your render. For example, let's try the realistic style. As you can see, a style is essentially a stack of effects that is optimized for quick use. Nah, setiap style dia beda you ini. can copy the effects settings from Effects-nya, one of the effects itu previous artinya images efek ya. and paste them on a new one. Step 5. Render. When you're happy with your views, you can click here to start rendering your images. Here you can choose the quality as well as the additional outputs. Nah, ini kalau rendernya You pilihannya also mau have the apa? option to render Resolusinya multiple. mau Full HD, kalau Full HD dia 1920 x 1080. Ini Full HD. Kalau email ini yang HD, kalau ini dia lebih ke 4K ya, 3840 x 2160. Nah, ini lebih detail lagi kalau poster gitu ya. Kalau poster biasanya kalau untuk di print, nah kalian upload atau export dengan resolusi yang segini. Gitu ya. Tapi untuk kalian export yang resolusi ini aja desktop biasanya. Images. And there we go. That's how you can create architectural renders in Lumion 10 in just 3 minutes. I think my renders turned out pretty good, and I hope yours did too. If you like this video, then check what can be done when you have more time for rendering. Ada video lagi. Yang selanjutnya adalah Twinmotion ya. Oh sorry, ini ada sebenarnya tutorial ini ya. Nah jadi dia stylenya tadi menggunakan yang interior. Terus tinggal mainin FX-nya aja atau efeknya. Seperti aja. Nah, ini gambar modelingnya yang masih mentah yang dari SketchUp. Ada depth of field. Depth of field itu artinya gambar objek yang ini lebih nyata daripada gambar yang di belakangnya. Yang di belakangnya jadi gurem. Nah itu namanya depth of field. Nah ini dia sudah dalam post renderingnya ya, lagi ngerender. Nah ini ada 16 sampel, artinya dia 16 sampling ya, ada shadow, kemudian ada cyano dan macam-macam. Ya jadi dari 16 color itu jadi satu, jadi bentuk yang realistik seperti ini. Makin detail gambar modelingnya di SketchUp-nya, ketika kita rubah juga materialnya di Lumion, maka makin realistik seperti ini.
ini bisa kita setting juga lebar dari wide kameranya, focal length ya namanya. Nah, ini rendernya hijau, kemudian desktop, main foldernya udah tinggal render. Jadi sangat intuitif sekali ya kalau menggunakan software Lumion dibanding dengan V-Ray. Kalau V-Ray kita agak ribet gitu. Nggak bisa lihat seberapa glossy sih flash bunga ini gitu. Nah kalau Lumion kan dia cepat, cuma 16 detik gitu. Nah itu aja sih kalau untuk yang interior di Lumion. Sekarang saya akan menunjukkan Twinmotion ya. Twinmotion 2021. Ini stylenya dia. Nah ini di sini dia Twinmotion, softwarenya terintegrasi dengan Unreal Engine ya. Jadi bisa kita gunakan software lainnya. Kalau Twinmotionnya memang agak ringan dan ada fitur tentang save cloud untuk kolaborasi. Oke, untuk softwarenya ini. What's happening, ladies and gentlemen? This is Min from Architecture Inspirations. Today I'm going to show you how to create a daytime interior rendering in Twinmotion. Let's get started. But since I'm using SketchUp, you can use the import menu inside of Twinmotion, then select a model that you want to import. Twinmotion supports lots of different 3D formats, but since I'm using SketchUp, I can use the Twinmotion plugin as well. You can get the plugin by going to this link here. Nah, jadi kalau Twinmotion dia memiliki plugin. Plugin itu apa sih? Plugin itu adalah toolbar atau tambahan atau fitur tambahan di SketchUp-nya nanti akan ada tulisan Twinmotion gitu ya. Jadi nanti kalian bisa live sync atau ketika ada perubahan di SketchUp-nya, misalkan tambahkan mobil, nah nanti di Twinmotion-nya juga akan muncul mobil gitu ya. Itu fitur dari direct link atau live sync. Before I export, I will make some changes to the export settings. First, I will set the collapse to none. This will be important later in the video. Next, I will uncheck exclude objects smaller than 0.1 meter. Because if you turn this on, then small geometry in your model will not export correctly to Twinmotion. Once you're ready, click the See in Twinmotion button to export the model to Twinmotion. I will choose the new project option. It will take a while to import depending on the size of your model. The first thing I do after importing is setting up the camera view. To do that, click the media button, then click on image, and click here to create a new image. Now you can adjust the view. I usually start with the time of day, which will affect the sun and lighting of the scene. If you click on the More button, then you can change more settings, such as the camera settings. I want a really high quality image, so I will set the output size to 4K. For the field of view, I will change it so that the camera is not too wide.
The vignetting option will make the corners of the image darker, but I don't want that, so I will set it to 0. Next, I can click here to go back to the previous menu and choose localization. Here you will see a map where you can choose the location of your project. Projectnya ada di mana, ada di Indonesia. This will affect the Kita lighting taruh of the aja scene. I will lokasi choose somewhere in di the US. sebenarnya And here gitu you ya, can choose the lokasi month. real projectnya itu di mana. Kemudian bulannya And the bulan north apa, offset, kemudian which will change the noise arahnya orientation in northnya your itu model. kemana, utaranya. I will set Itu bisa mine to kita 90 setting degrees. semua di sini Twinmotion. Pada Next is dasarnya weather, Twinmotion which itu I will emang cover in more details in another software video. rendering yang But for khusus now, untuk BIM. I will use it to add some clouds to Dia the scene. match-nya sama ArchiCAD. Then let's move on to lighting. Lighting-nya, Adjusting the sun slider will change the contrast between the sunlight intensitas and the mataharinya, shadows. ambient, The next slider will affect the ambient brightness of the scene. You can adjust the white balance to make your render cooler or warmer. GI or global illumination affects the way light bounces around your model. Nah, ini sangat berpengaruh Since sama this is a hasil daytime rendering, renderingnya. I'm not going to use the moon power slider. Next, you can adjust the shadow distance. Itu Increasing it will perbedaannya soften the shadow di shadows, sini. while decreasing it will sharpen the shadows. If the shadows in your scene has weird Jadi artifacts main like feeling this, aja sebenarnya kalau then try apa namanya increasing the shadow rendering bias itu. a Jadi bit nggak to harus fix it. benar-benar value-nya ini, nilai-nilainya harus diikuti. Finally, Gitu ya. ambient occlusion will darken the corners in your model to make your render look more realistic. Next, I will go to visual effects. In the color gradient category, I will change the contrast and saturation a bit to Kontrasnya. make the image look better. Now that I'm happy with the Tingkatan lighting of the scene, cahayanya, I will start warnanya, editing some RGB-nya. materials. To start, click on this eyedropper tool here and select a material that you want to edit. Adjusting materials is very straightforward. You can Nah, adjust the sama seperti V-Ray dan Lumion, di Twinmotion kalian juga harus men-setting nih tiap perbedaan warna atau perbedaan materialnya. Ini kan banyak sekali nih materialnya, ada merah, ada dinding ini, kemudian ada hitam ini, kursi, kemudian ada lantai, macam-macam nih. Nah, ini disebut material ya. Nah, setiap material ada settingannya, ada colornya bisa kita rubah, kemudian ada reflection, scale, kemudian weathering ya. Weather itu artinya kalau misalkan kita tingkatin, nah dia jadi ada kayak karat-karatnya gitu. Nah, itu weather namanya. reflection to make it more reflective like so. For metal materials like this one, you can increase this slider to 100% to make it more metallic. And if the material looks too dark, then you can change the color here. There we go. Now just repeat this process for all the materials in the scene. Twinmotion also has a built-in material library. Just drag and drop a material from the library to your model to apply it like so. Remember that you can change the color of the materials within the Twinmotion library too. The scale Jadi, slider sangat is also detail useful sekali for adjusting the materialnya, size of karena your material material. yang ada di dalam bawahnya Here I Twinmotion, have a small rug, material yang but I want to HD. remove it and use Twinmotion's asset instead. Asetnya sangat lengkap kalau di You can Twinmotion. see that deleting it from the asset list on the right side does not work. This is because I used the SketchUp plugin to import the model. So back in SketchUp, I can remove or Nah, ini hide the object, SketchUp-nya then click this button di again, delete aja. and it gitu will ya. update it in Twinmotion. Nah, dia otomatis hilang Pretty di cool, huh? Twinmotion. Now I can look for a rug in Twinmotion and add it to my scene. You can use the different tools here to transform your object as needed. Ini kita bisa scale sendiri seperti ini. If your custom materials have maps such as reflection and normal maps, then you can import them into Twinmotion like Ini so. bisa terlihat I'll show you how to do this in perbedaan more details in reflektifnya. another video. Sometimes you want to change a material of a specific object instead of replacing all the materials like this. To do that, click your object to import. And go to this link here. Make sure to get it while it is still free. Presentasi And that's all for today, guys. videonya. Leave a like if you Sekarang saya akan mempraktekkan langsung ya di aplikasinya. Nah, di sini saya udah buka SketchUp. Ini ada gambar interior ya, interior hotel, rooftop. Nah, di sini saya ingin merender ini di Twinmotion. Ini. Dan ini akan saya buka dua window seperti ini. Nah, ini Twinmotion-nya yang kanan. Terus,
Nah, kalau kalian sudah download Twinmotion dan sudah mendownload pluginnya, nanti di sini akan muncul seperti ini, ada mata kayak gini. Nah, nanti kalian klik. Nah, kemudian di sini langsung tulisannya sinkron. Kemudian kita klik OK, nah, otomatis dia langsung gambarnya seperti ini ya, seperti yang di SketchUp-nya. Nah, misal di sini saya akan misalnya menghapus salah satu objek ya. Saya akan menghapus di sini objek ini. Nah, ini saya keluarin dulu. Sama seperti Lumion ya, dia menggunakan komennya WSAD untuk maju, mundur, kemudian kanan kiri pakai A dan D, di A, di D, maju, W, dan mundur S. Kemudian untuk klik kanan, tahan klik kanan mouse-nya untuk melihat sekeliling ya, atau untuk look around seperti ini. Nah, saya akan menghapus objek ini, tapi bukan di Twinmotion-nya, tapi di SketchUp-nya. Saya delete di SketchUp-nya. Nah, ketika di sini saya direct link lagi, saya sinkronkan lagi. Nah, ini lagi loading ya, receiving data. Nah, kalau yang ini saya menggunakan Twinmotion yang 2020 atau yang for education. Kalian nanti bisa download yang 2019 yang ada di linknya. Yang crack, mode crack. Kalau kalian yang education nggak masalah, pakai yang 2020. Tapi bedanya kalau yang 2019 dia nggak bisa sinkron seperti ini gitu ya. Jadi harus di-upload dulu atau diekspor menjadi bentukan di AI atau Collada ya. Nah, nanti atau dijadikan SKP juga. Nah, ini saya terus otomatis nggak ada di sini ya, karena tadi di SketchUp-nya sudah saya hapus. Nah, ini yang dinamakan live sync atau direct link. Nah, kemudian juga kalau kalian mau ganti material nih, materialnya jelek nih di sini nih di Lumion-nya. Sorry, di SketchUp-nya. Saya mau ganti. Caranya klik ini, yang panah ini, kemudian materials. Lalu di sini kita misalnya pilih wood. Nah, misalkan saya pengen wood-nya tuh modelnya yang kayak gini. Nah, yaudah kita klik, kita tahan, kita drop di sini. Nah, kayak gitu. Nah, ini bisa gede nih. Nah, jadi kita bisa ganti materialnya langsung real time. Misalnya apalagi ya, bentuk ini saya nggak suka nih ada warna pinknya gitu. Saya mau rubah dia jadi warna kayu. Nah, kayak gini bisa. Nah, setelah itu di sini juga kalian bisa setting seberapa mengkilat dia. Contohnya ini. Saya tadi kan rubah dia menjadi ini. Nah, kayu kan. Nah, ini di sini ada tulisan reflection. Nah, makin ditinggiin maka dia makin mengkilat gitu ya. Nah, makin terlihat cahaya matahari di sini. Makin kita kecilin, makin memudar ya. Kemudian juga di sini ada pilih opsi untuk scale, membesarkan kayunya. Ya, kemudian di sini nggak cuman hanya ini aja opsinya 4 ini, tapi juga ada click more. Ya, ada rotation. Kemudian ada speednya, ini nggak usah sih biasanya. Jadi klik yang material aja kita lihat. Nah, ini kita mainin reflect. Kemudian settings lagi tingkatan glow ya, glow sih nggak usah, di nolin aja. Nah, di sini ada metal. Kalau metal dia lebih gelap kayak gini. Nah, ini kita off ya, karena untuk apa namanya lantai parket. Kayak gitu aja sih yang paling yang dirubah ya. Reflection, kemudian tadi ada scale ya. Coba kita render. Nah, kemudian tadi juga nggak cuma materials ya, di sini juga ada vegetation, trees misalnya, ini bisa kita pilih, bisa kita replace di sini. Nah, gitu. Kemudian apalagi nih di sini ada grass ya, bushes, tanaman yang pendek, perlu.
Mulai di sini ada landscapes, ada objek juga kayak apa namanya, living room misalnya, ada chairs dan table juga ada di sini, lampu ya. Nah, sini saya akan menambahkan objek orang ya untuk skala. Nah, di sini juga orangnya bentuknya HD. Seperti ini. Ini groups untuk beberapa orang. Oke, sekarang saya langsung mempraktekkan bagaimana cara merendernya. Tinggal sesuaikan aja kameranya seperti ini misalnya. Nah, kemudian kalau sudah, klik yang paling bawah nih, media. Nah, kemudian pilih image. Nanti tambah create image. Nah, nanti dia otomatis di yang pilihan ketiga ini kan. Nah, baru kalau udah, klik yang paling bawah, export. Kemudian image. Nah, image-nya pilih yang ketiga. Ini matiin aja, yang ketiga aja. Kalau sudah, start export. Nah, pilih di download misalnya. Saya namain, sorry, di luar aja. Tes. Oh, harus ada folder ya. Sebentar saya buat folder. Tes. Ini. Nah, sekarang ini sudah merender ya. Kalau Twinmotion juga harusnya sih rendernya lebih cepat daripada Lumion. Oke, nah sudah selesai. Sekarang kita cek di download. Nah, ini adalah hasilnya ya. Sorry, bukan ini. Yang ini, tes. Nah, ini adalah hasil dari render Twinmotion gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan masih belum bagus ya untuk materialnya. Nah, ini harus satu-satu diedit gitu ya. Tiap material, yang putih ini diganti juga tadi refleksnya, ini juga parketnya diganti. Nah, satu-satu, pokoknya semua warna yang ada di sini kita edit semua gitu ya. Materialnya agar terlihat realistik. Nah, mungkin itu aja sih untuk presentasi yang mengenai Twinmotion ya. Lumion kalian bisa lihat lagi di pertemuan yang pertama ya, yang saya upload di YouTube. Jadi kalian bisa lihat lagi. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan terkait tadi yang sudah saya jelaskan Twinmotion. Sekarang oke, ada pertanyaan Alia, Taskia, Indri, Adi, Winda, Pasya, Mulyana terkait presentasi tadi. Enggak Pak, belum lagi ada. Kenapa? Enggak, udah Pak. Udah, oke. Udahnya udah paham apa nggak paham ini? Insya Allah paham. Paham ya, insya Allah. Tapi Fasya ada nggak laptop di rumah? Belum, Man. Oh iya, Kemarin gabung. saya kan ngerjain bareng-bareng. Iya, ngerjain bareng nggak apa-apa ya. Kalau Iya. bareng Riva ya kemarin ya? Pak. Iya, jadi kalau untuk ini gabung nggak apa-apa. Alia juga kalau mau gabung sama teman-teman lain nggak apa-apa. Alia gimana tugasnya kemarin? Ngerjainnya jadinya? Kan ngerjain bareng Ana sama Ilham, Pak. Sama Irham ya? Iya, sama Nur kan ya? Iya, Pak. Iya, ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan mau join, komputernya tugasnya nggak masalah gitu ya. Saya nggak memaksa untuk kalian harus selesai pada hari itu sebenarnya untuk yang tidak memiliki laptop. Akan saya berikan keringanan mungkin terkait pengumpulan tugasnya. Sampai sini ada lagi yang dipertanyakan?
Pak, ada absennya nggak Pak? Absennya langsung aja ya yang di GC. Ini saya share nih. Kelihatan nggak? Nah, ini kan ada tugas 3, ada yang materi 3D rendering. Nah, kalian absennya di sini ya, materi 3D rendering untuk tugas 4. Nah, absennya ini aja, apa namanya, selfie dengan tugas 3D modeling yang sebelumnya gitu ya. Atau dengan screenshot ini, zoom ini juga boleh, nggak apa-apa. Oke ya. Ya, di situ ya, jadi absennya ya, di materi 3D rendering untuk tugas 4. Nah, nanti tugas 4-nya dikumpul 2 minggu, saya berikan 2 minggu waktunya. Kalau untuk yang 3D modelingnya, terakhir besok. Ya, untuk gambar yang interiornya, 3D-nya besok kumpulin. Karena kan kesempatan tuh libur, kalian kerjain aja. Atau yang nggak ada laptop, boleh kerjain bareng, kerja kelompok. Pak, berarti ini saya download aja Pak yang baru Pak ya? Ya, download aja yang baru. Tapi kalau misalkan nggak selesai besok gimana Pak? Kan saya baru ulang lagi ya dari awal. Nggak apa-apa. Jadi kalau kamu cek dulu komputernya yang berapa bit, 32 bit apa 64 bit. Kalau misalkan 32 bit, nanti saya cariin lagi link SketchUp yang untuk 32 bit. Iya Pak. Ya, Nureni. Kayaknya sih bisa Pak. Itu yang 3D-nya gimana Pak? Ngumpulnya. Yang mana? Yang 3D-nya? Yang 3D-nya. Oke, saya share lagi. 3D-nya kan itu udah saya buat link lagi tadi. Oh, baru bagus kirim lagi. Ini nih, tugas 3 yang di GC. Baru, ini baru. Nah, Nggak maksud saya caranya oh, JPG. ini nih, tuh Gitu, kayak Winda nih, kayak Winda sama Sahrul. Ngumpulinnya JPG. Ya biasa aja kayak diekspor. Oh, Kayak gini. JPEG-nya aja. Nah, tapi jangan screenshot ya, beda loh. Screenshot sama ekspor. Kalau di ekspor tuh kayak gini. Jadi ini kan SketchUp ini, terus klik file, kemudian ekspor, kemudian pilih yang 2D grafik. Nah, nanti misalkan di sini tugas 3 gitu. Tugas 3. Nah, save-nya di mana? Di download misalnya. Nah, di sini dirubah nih, ada option kan. Kalian klik option. Nah, ini rubah size-nya jadi 7000. Tadinya kan di sini centang nih. Nah, ini matiin centangnya, rubah jadi 7000 yang width-nya. 7000. Nah, terus oke. Nah, baru ekspor. Nah, nanti loading. Nanti filenya akan kalian temukan di folder download. Ya, jadi jangan sampai kalian ini di screenshot, beda. Jadi kalau di screenshot ini ada kan pinggiran ini akan terlalu terlihat ya, terlalu ngebulk pinggirannya. Kalau di ekspor dia beda hasilnya. Sekarang saya cek lagi. Nah, ini hasil dari ekspornya ya. Nah, dia agak mulus di sini. Coba kita bandingin sama yang di SketchUp-nya. Nah, kalau di yang hasil ekspor, dia agak mulus nih pinggirannya tuh ya. Anti-aliasing-nya dia lebih mulus. Kalau di sini di mode yang kayak SketchUp-nya, screenshot akan terlihat seperti kartun seperti ini gitu ya. Nah, apalagi sudah kelihatan banget nih lebah yang ini nih. Kursi-kursi pink ini. Nah, ini lebih rapih, lebih halus. Kayak gitu ya, Ara ya. ya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, sudah hampir jam 2:30 ya. Mungkin saya akan akhiri saja. Bagi yang tidak hadir dalam Zoom ini, nanti kalian bisa rewatch atau melihat kembali di YouTube saya ya. Nanti saya akan berikan linknya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya, kata Bu Adelia. Kalau gitu silakan Maulana. Mana Maulana? Maulana
Maulana di Ya, ya Muhammad Maulana silakan dipimpin doa untuk PJJ hari ini. untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, oke, terima kasih ya untuk PJJ hari ini yang sudah hadir. Oke, yang lainnya bisa nonton lagi di YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Salam Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.